Iya, sosokan senyum-senyum, Pak. Nggak ada bocil yang harus Anda pikat di sini. Jadi kami nggak akan terpikat dengan senyumanmu. Nggak ada bocil 9 tahun di sini. Kamu lihat ini data. Terserah kamu bakal senyum. Saya pikir Nggak nanti. ada. Dengarkan saya. Lihat ini. Lihat ini ya. Saya kan tadi sempat narasikan. Ketika kamu bilang Yesus dan Isa, Isa yang kamu... Dengerin saya. Lihat, Isa kamu itu sama seperti maling. Lewat atap rumah. Lihat ini. Ya. Ketika malam di sini ya, judulnya ini nih, apa yang terjadi pada malam penangkapan orang yang diserupakan dengan Isa. Ya, lihat. Kemudian baca Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur. Lalu ia diangkat ke langit. Pertanyaan saya, Allah harus menggeser atap loteng rumah untuk bisa mengangkat Nabi Isa. Nih datanya Pak. Islam, kamu alergi dengan data ya? Profesor Dr. Ali Muhammad Asyalabi, pakar sejarah Islam Timur Tengah. Nih benar. Enggak dong. Yang kita pegangkan Al-Qur'an. Oh, kalau begitu Bapak pernah dengar hadis nggak, al ulama warasatul anbiya? Betul. Apa artinya? Jangan Sekarang ini yang mau juga saya sampaikan. Apa betul? Itu yang mau saya sampaikan juga. Artinya apa? Jadi begini. Artinya jangan begini. Iya, makanya mau saya jelaskan. Artinya. Orang-orang alim ini adalah pewarisnya para nabi. Salah. Iya. Salah. Loh. Ulama pewaris para nabi, bukan Gimana kamu mengartikannya? Beda. Al ulama warasatul anbiya, jelas-jelas al ulama, bukan orang-orang alim, ulama. Terus kamu bilang katanya kamu nggak menerima. Iya, orang berilmu. Ya sudah, sekarang kamu bantah nih. Orang berilmu bilang Isakmu kabur lewat atap loteng. Kenapa? Jelasin. Tidak ada yang mengatakan Nabi Isa kabur lewat loteng. Lah, jadi Allah Tuhan kita mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Itu mengangkat. Pakai dalil. Loh. Iya. Allah kamu baca di Al-Qur'an itu ada juga. Di mana? Al-Qur'an apa? Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Al-Qur'an surah apa? Surah Ali Imran. Bukan surah Ali Imran kalau kamu menguasai Al-Qur'an. Ayat berapa? Enggak, gua nggak mau. Ayat berapa? Ayat berapa? Saya kan nggak pegang Al-Qur'an, tapi saya nggak peduli mau kamu pegang Al-Quran, mau kamu lepeh, mau kamu bakar, saya nggak peduli. Dengerin Islam, pola pikirnya otak kalian dipakai. Ketika kalian berbicara, ketika kalian bilang menegaskan ada di Al-Quran, kalian harusnya menyajikan secara lengkap, sama seperti Bang RK bilang ada di Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Kitab Yesaya, bab sekian, pasal sekian, ayat sekian. Ngerti Islam. Jadi kamu menggunakan otakmu dengan baik. Silahkan, surah apa, ayat berapa. Al-Quran itu terdiri dari 144 surat. Ayatnya berapa? Ali Imran ayat berapa? Buka Ali Imran, Bang. Iya, Ali Imran itu nggak cuma satu ayat. Ali Imran ayat berapa? Iya banyak yang mengayatnya. Ayat Ali Imran ayat berapa? Buka ya, kamu paham benar. Ya, baca Ali Imran, pahami. Iya ini ayat 45 sampai 52. Itu jelas ayat 45 sampai 52. Gasken. Coba dibaca. Gasken, dibuka. Ya, kalau misalkan nggak bisa kayak tadi tuh si siapa tadi yang Al-Baqarah itu nggak bisa jawab, awas ya. Ali Imran berapa? Sampai 52. 45 sampai 52. Menjawab nggak nih? Kita lihat. 45 sampai 52. Coba dipahami. Iya, coba. Menjawab nggak ya? Saya sih sudah. Ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sungguh Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran yang..." Ini nggak ada ya di dalam bahasa Arabnya ya. Tentang, dibaca dengan kalimatnya darinya, namanya Isa Al-Masih. Oke, Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan Allah. Terus ayat berikutnya, ayat 46. Ya, kita jabarin aja, biarin aja.
Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, ketika sudah dewasa sudah termasuk orang-orang soleh. Ayat 47. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, dan apabila dia kehendaki menetapkan sesuatu, dia yang hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Oke, 48. Dia mengajarkan kepadanya kitab hikmah Taurat dan Injil. Betul, itu menjawab juga bahwasanya Islam tidak mengatakan bahwasanya Nggak ada. Kita lagi nggak ada nanya. yang Paling mencuri Injil. kitab, itu udah jelas. Terus, Loteng. Oke, Nggak ada. tenang. Nanti dengan saya itu Bang Yosef, nggak apa-apa. Allah akan menjadikan sebagai Tenang, seorang Bang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mujizat dari Tuhan. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupkan sehingga menjadi seorang burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta dari lahir dan orang yang Bang baca Ya, sendirilah, panjang kali masa saya yang baca sih Bang. ya itu, dengerin dulu. Iya, dari awal tadi, Nabi yang kamu katakan bisa menghidupkan orang mati, semuanya juga dengan izin Allah itu. Teruskan dulu, baca dulu. Baca, kamu yang baca lanjut, masa saya yang baca? Kita jangan mau ditipu. Stop ngerasa sok keren. Udah dibilangin nggak ada bocil di sini yang Baca. akan kamu kawin 9 tahun umurnya. Jangan Ya sok keren. nggak ada, Dengerin. Fokus sama nggak diskusi. ada yang sok keren. Kita lagi bertanya mengenai masalah loteng, di mana ayat Nabi Isa diangkat bukan dengan cara digeser tetapi secara langsung. Saya berani taruhan iris kuping lagi, Islam dengerin iris kuping nggak kayak nandar, gue selalu tepat, iris kuping. Saya bisa membuktikan Yesus terangkat naik ke surga dengan mulia, lebih mulia bahkan daripada nabimu yang kamu ikuti sekarang itu. Dibanding juga dengan nabi yang kamu sebutkan dari tadi ini, yang cuma lewat atap loteng rumah. Sekarang, buktikan, bantah data saya yang ini, yang mengatakan bahwa Isa itu diangkat langsung tanpa lewat atap loteng. Saya tunggu surah apa, ayat berapa, silahkan. Nah itu udah selesaikan belum tadi yang saya sarankan surat Ali Imran itu? Saya bisa, gue udah bisa buktiin loh. Lu mau buka dari Ali Imran ayat 1 sampai dengan selesai itu surah Ali Imran, gak bakalan ada tertulis di situ Isa diangkat langsung tanpa melalui atap loteng. Kenapa wajahmu hilang? Artinya di situ tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Terus sekarang saya tanya sama kamu. Tidak ada, itu kekuasaan kamu Allah langsung diangkat. Kenapa kamu bantah? Kenapa kamu Saya bantah yang mana? Saya bantah Kenapa yang kamu mana? bantah ulama? Saya bantah yang mana? Ini Saya ulama. bantah yang mana? Ini. Itu siapa itu? Pantes dari tadi nggak Siapa? nyambung. Makanya liatin kalau orang nampilin data kocak Islam. Dengerin dulu. Sekarang saya tanya. Nggak mau dengerin. Dari ini, mana dengerin. kamu bisa Lu nggak ada alasan. Enggak, Lu jangan ada alasan. Gue balik lagi. Bukan. Enggak. Lu takut Jadi ya? orang mana yang bisa? Ketakut Ini- kenapa? Ini tanya loh. Dari mana? Itu kalau kamu ngatakin dia itu ulama, sekarang standar ulama itu dari mana kamu ngukurnya? Standar Baca, ulama itu dari mana? Bisa baca kan? Baca. Standar ulama itu dari mana kamu ukurannya? Saya nanti akan buktikan standar ulamanya dari mana. Kamu baca dulu Islam. Sudah dijelaskan kenapa? al ulama warasatul anbiya. Standarnya adalah Woi, baca. orang alim. Dengerin dulu. Standarnya orang itu disebut ulama itu dia yang benar-benar mengikuti akhlaknya Nabi, Pada alergi sama pengetahuannya Nabi. Woi. Oke. Baca. Ya nggak gaya-gaya. Dia nggak mau Bro Joseph. Biar dengan saya udah. Enggak, Kayaknya dia nggak mau. Supaya clear ya, Islam ya. Kamu bilang ini bukan ulama yang ini baca deh. Buku yang ditulis oleh Profesor Saya Nabi. dengar itu, Yang maka dengan bahasa saya. Kamu ini kenapa sih? Motong-motong saya lagi mau menjelaskan, kamu nggak ada adabnya, kamu seperti Nabi kamu. Bisa diam nggak? Kameranya Pak diturunkan Pak, di mukanya dikasih tunjuk Pak, biar enak Pak. Bisa diam kamu? Adab kamu nggak bagus seperti Nabi kamu. Diam ya. Bisa tunjukkan mukanya Pak.
Nah, nih Ini dengerin saya ya. dengerin. Ya, dengerin ya. Kak, mukanya ditunjukkan, Pak. Mukanya ditunjukkan. Nanti dengan saya mukanya ditunjukkan. Iya, Silakan. saya tadi sudah menampilkan, teman-teman cari sendiri. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau pakar sejarah Islam Timur Tengah. Masa mau dibandingin sama aki-aki modelan kayak gini? Itu satu. Yang kedua, kamu bilang standarisasi ulamanya dari mana? Jeder, lu kena. Lihat ini. Profesor Dr. Ali Korah Doge. Ini siapa? Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Dunia. Mau denial lagi Islam. Ya emang. Makanya murtad. Udah tahu ajarannya lemeh, bukannya murtad, malah mempertahankan apa yang mau dibanggakan. Ini data saya bukan kaleng-kaleng. Baca ini. Ini disetujui, ini diketahui, dan ini mendapatkan rekomendasi langsung dari Ikatan Cendekiawan Muslim Dunia. Kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Oke? Yang penting, Nah, sekarang balik lagi. Enggak. yang Sekarang balik penting lagi. Bantah data ini. kamu Bantah data ini. ya kamu imani keimanan kamu, kita Islam dan- imani keimanan Islam, itu Ini selesai. Jadi kita nggak ada perdebatan yang membuat Saya nggak tidak mau debat sama Islam, nyaman. karena buat Itu apa aja. berdebat sama ajaran yang nggak jelas. Sekarang saya mau tanya bagaimana Nah. tanggapan kamu. Jelasin. Mengenai Nabi Isa diangkat ke langit dengan menggeser atap loteng. Paham nggak? Saya tidak menemukan diangkat dengan menggeser loteng. Saya sudah menunjukkan. Berarti belum lagi, sekarang sudah. Karena saya yang menunjukkan. Sekarang jelaskan. Apa tanggapanmu ketika ulamamu mengatakan demikian? Mengatakan apa dia? Gini. Nah kan nggak nyambung kan, terus dari tadi lu bantah apa kalau lu nggak ngerti? Gue bacain lagi ya Pak ya, lu lihat nih. Kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur, lalu ia diangkat ke langit. Pertanyaannya, kenapa harus lewat atap rumah? Enggak, itu Loteng. dasar ulama itu menyampaikan dari mana itu dasarnya apa? Astaga, baca di sini. Mukjizat Iya, Nabi apa Isa. dasarnya? Bukan Baca di ada sini ayat dari yang mana? menjelaskan nggak di situ dia? Ada, ayatnya nggak? Ada ayat 50. ayat apa itu? Dengar, jangan bantah. Dengerin, kalau nggak tahu diam. Dengerin. Ini Ali Imran ayat Ayat apa 55. Dengerin, diam. Saya sudah menampilkan. Ini dari Al-Qasas Al-Qur'ani Urut Waqail wa Tahlil Ahdas karya Al-Khalidi, dinukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini dari tafsir juga Ibnu Katsir, Bunyinya ulama. gimana? Ini bunyinya, Masya Allah, Islam. Memang jadi Islam syarat salah satunya yang utama itu nggak berakal ya. Dari tadi ini bunyinya, ampun, habis emosi saya sama kamu wahai pengikut Muhammad. Ini bunyi tafsirnya. Biar sama saya, Bro. Dia kayak nggak nyambung itu. Yesus. Silahkanlah Bang RK, udah capek saya ngomong Silakan. sama Pak, tunjukkan mukanya, Pak. Dengan saya harus tunjukkan mukanya, Pak. Silakan, Pak. Nah, dengan saya tunjukin muka, Pak. Harus ini kerjasamanya, Pak ya. Tunjukkan mukanya, Iya. Pak. Bukan atap lotengnya, Pak. Mukanya tunjukkan ke Bapak. Ini. Boleh? Ya. Oke. Lebih ke bawah lagi. Masa malu-malu sih, Pak? Ke bawah lagi. Saya kan rata nih. Nih, sejajar. Udah nih, ngomong kayak- lah. Ngomong aja. Oke. Tadi Bapak mengatakan tidak ada kaitan Al-Quran, tidak ada kaitan dengan kitab-kitab lain, betul? Saya dengar baik-baik. Nggak ngomong Betul? gitu saya. Tadi Bapak bilang Nggak Al-Quran ada tidak saya mencuri. bilang Apa mengatakan Al-Quran tidak mencuri? Ya kan? Artinya, ya kan Al-Quran Silakan jelaskan menyampaikan itu. bahwa maksudnya tidak ada yang mencuri kitab. Iya, karena di situ jelas di Al-Quran, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa tentang kitab, tentang hikmah, Taurat dan Injil. Ya tidak ada yang dicuri lah. Oke, sekarang Memang Pak, diajarkan dengar langsung oleh baik-baik. Allah. Ya, lihat baik ini, Pak. Ya. Ini di dalam surat Al-A'raf 157 ya, Pak ya. Sering saya bawakan ini, Pak ya. Ya, mengatakan yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi Umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan dalam Taurat dan Injil. Oke, Pak. Sekarang Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan, Pak. Tunjukkan mukanya, Pak. Pak, tunjukkan mukanya baru jelaskan, Pak. Ta- Ya. Iya. Taurat yang mana yang menuliskan Sekarang nama Nabi saya Muhammad? mau- Saya tanya baik-baik, Pak.
Saya tanyakan dulu. Ya, ya, ya. Enggak, jangan balik Coba bertanya, sebutkan jawab dulu. dulu. Saya hanya minta jangan kemana-mana, ya. Anda tunjukkan Taurat yang mana, Injil yang mana. Udah, itu aja saya minta. Itu Taurat yang dihafal oleh Uzair. Taurat yang dihafal oleh siapa? Uzair. Uzair itu hidup di abad keberapa? Uzair hidup pada masa Nabi Musa. Mana datanya? Uzair Buka yang hidup Al-Quran. pada zaman Nabi Musa. Uzair yang hidup pada zaman Nabi Musa. Coba tunjukkan eksistensi, siapa ayahnya, siapa ibunya. Coba. Pak, mukanya ditunjukkan. Saya ingin lihat muka Anda ketika Gimana, Bang? saya bertanya Anda bingung. Coba. Saya ingin lihat muka Anda ketika saya bertanya Anda bingung. Jangan sembunyi muka gitu dengan saya, Pak. Ayo, Pak. Tunjukkan mukanya, Pak. Pak, tunjukkan mukanya, Pak. Tunjukkan mukanya, Pak. Saya ingin lihat Ini muka muka Anda saya. ketika saya bertanya Anda bingung. Coba. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Tunjukkan datanya. Saya buka di sini, silakan. Taurat yang dihafal oleh Uzair dan sampai saat ini Iya, kita Uzair tidak itu tahu. coba Saya tidak tunjukkan tahu sendiri di mana eksistensi Taurat dari yang Uzair. benar Uzair itu aslinya. siapanya Nabi Musa. Karena ketika waktu itu hanya 3 orang yang mendampingi, 2 orang yang mendampingi Nabi Musa. Dengar baik-baik. 2 orang yang mendampingi Nabi Musa itu adalah Harun, saudaranya, dan Miriam. Uzair ini siapa? Karena yang mendampingi kiri kanan Nabi Musa itu adalah Miriam, saudarinya, dan juga Harun, saudaranya. Ya, ya, ibunya bernama Yokebed. Ya, bapaknya bernama Imran. Ya, Ya. Sekarang Uzair ini siapa? ya, dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan secara spesifik Saya mau nama kejar Uzair yang Anda Tapi jelaskan, dalam- Uzair yang menghafal Taurat yang hidup pada zaman Nabi Iya, Musa. makanya- Apakah pernah ada? Silakan. makanya- Uzair itu siapa? Coba buka surah Al-Baqarah 259. Saya minta Uzair itu siapa? Ya di situ dijelaskan di 259 Saya minta Al-Baqarah. Itu keterangan menceritakan tentang Uzair. Uzair. Itu yang saya minta. Keterangan tentang siapa Uzair ini siapa? Iya di situ. Pak, ada tunjukkan Uzair, mukanya dong, Pak. terangkan. Tunjukkan mukanya dengan saya, Pak. Tunjukkan mukanya dengan saya, Pak. Jangan bersembunyi ketika saya bertanya, Pak. Ya ini muka saya. Iya. Enggak. Sekarang enggak ada. data tentang Taurat yang menuliskan Nabi Muhammad itu siapa, Pak? Taurat yang dihafal oleh Uzair dan sekarang saya tidak tahu Taurat. Iya, sekarang Uzair itu siapa? Silakan kau tunjukkan eksistensi dari Uzair ini pada zaman Nabi Musa. Uzair itu Iya, orang abad yang hidup- keberapa? ya. Abad keberapa? Masehi atau sebelum Masehi? ya ya. Ya pasti sebelum Masehi toh Bang, namanya Nabi Musa, Bang. Nah, kalau sebelum Masehi tahun berapa? Tahun berapa? Nah, itu tidak tahu saya jelas tahunnya itu. Nah, kalau kamu tidak bisa menunjukkan tahun berapa, berarti kamu pembohong. Dari tadi kamu berbicara tidak bisa menunjukkan data yang saya tanyakan, ya. Ya. Kenapa tutup muka, Pak? Dengan saya halus loh, Pak. Saya santai loh, Pak. Kenapa tutup muka, Pak? Iyalah, saya santai. Ya, Uzair tahun berapa, Pak? Uzair itu tahun berapa? Saya ingin tahu Uzair hidup tahun berapa? Apakah sejaman dengan Nabi Musa? Saya tidak tahu jelas di tahunnya, saya tidak tahu. Mana Ya, saya baca tahun berapa, di- Pak? Nah, berarti Anda tidak bisa menunjukkan Al-Baqarah data kepada 259. Saya nggak minta itu. Saya nggak mau bahas Al-Baqarahmu. Saya lagi membahas Uzair. Nah, inilah. Ketika berdiskusi sudah tidak sanggup menjawab, dia sengaja merungkatkan dirinya dengan rokok. Inilah orang-orang yang bagi saya minim ilmunya. Ya. Kalau kamu sudah tidak bisa diskusi dengan saya, yang kalian lakukan adalah merokok supaya kalian merungkatkan diri kalian. Ya. Ya. Ini otomatis, teman-teman. Jadi dia kalau merokok otomatis dia merungkatkan dirinya, sengaja menjatuhkan dirinya ke bawah. Ini tanda-tanda orang yang tidak bisa berdiskusi, yang sudah oleng. Makanya dengan saya data dan ini akal. Kalau saya selalu menggunakan data dan akal. Ya, kalau akal kalian tidak sejalan, ya itulah cara-caranya. Ya, padahal saya halus loh berdiskusi, santen loh.